Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mabar di Bekasi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, semoga intinya hari ini kabar kita insya Allah baik. Yang tidak baik semoga dibaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anakku sekalian, insya Allah mulai hari ini dan 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan bertemu lagi, akan belajar lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan praktek ibadah. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. PAI, besok insya Allah praktek ibadah akan bertemu lagi dengan Ustadz. Dan selama 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan banyak untuk bertukar pengetahuan, mungkin ilmu. Bisa jadi Ustadz yang lebih tahu duluan, ataukah nanti mungkin Ustadz juga mendapatkan pengetahuan dari kalian semua. Ya, jadi dalam pembelajaran ini diharapkan semuanya aktif, ya. Jadi aktif itu ketika diminta bertanya, memberikan pendapat dan seterusnya. Oke ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan, ya, untuk mempelajari pembelajaran pada kesempatan ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, sebelum Ustadz mulai hari ini, insya Allah kita sudah berada di jalan yang diridhai Allah, ya, jalan menuju surga. Ya, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah dapat kiriman ya. Nah, maksudnya apa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi hari ini, pada kesempatan hari ini, kalian dari pagi tadi sudah melakukan pembelajaran, Zoom meeting. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan ini, maka kita akan dimudahkan Allah untuk menuju surga. Ya, itu satu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi semoga kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu. Baik. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar mengenai apa? Ada yang sudah buka buku? Tentang PAI. Indahnya saling menghormati. Ya, betul Kak Kansa. Indahnya saling menghormati. Di dalam materi indahnya saling menghormati itu, hari ini kita akan membahas satu surah, ya, satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, ya betul, surah Al-Kafirun. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Kafirun, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saling menghormati kepada orang tua dan saudara. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai Quran surah Al-Kafirun. Baik. Masih ada suara kemblotekan ya, berarti ini Kakak Meka bisa di-mute dulu ya suaranya. Baik, terima kasih. Baik, apakah layar yang Ustadz share sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, ada gambar Ustadz ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, masih agak kurusan ya.
sekarang pandemi semakin melebar. Tidak apa-apa. Semoga nanti diberkahi Allah ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai indahnya saling menghormati. Ya. Hari ini pembahasan Al-Quran surah Al-Kafirun. Ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Ustadz akan sampaikan dulu apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini surah Al-Kafirun adalah surat ke-109 ya dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan semasa Rasulullah berada di Mekah. Ya, oke. Jadi di Al-Quran itu ada 114 dan urutannya surah Al-Kafirun adalah urutan yang ke-109. Ini termasuk surat Makkiyah. Artinya apa? Artinya diturunkan waktu Rasulullah masih di Mekah ya. Ustadz masih mendengarkan suara ya. Siapa ya kira-kira masih bersuara ya? Mungkin bisa di-mute dulu. Baik. Naura Ustadz. Oh, Kakak Naura. Kakak Naura mungkin bisa di-mute dulu ya. Baik, terima kasih. Oke. Masih ada suara. Siapa ini? Coba diingatkan. Oke, sudah hilang. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kita hari ini menyangkut materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Jadi kita nanti akan belajar mengenai asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Ada yang tahu? Ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Kakak Aisyah? Diturunkannya sebab Al-Quran. Diturunkannya suatu ayat. Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya suatu ayat atau surah dalam Al-Quran. Tetapi tidak semua ayat, sebentar ya, Ustadz akan hentikan dulu. Ustadz mau lihat siapa yang masih bersuara ya. Nanti Ustadz akan lanjutkan lagi. Baik, Ustadz cek lagi. Yang masih bersuara adalah sudah dimatikan semua padahal ya. Tiara. Ya, masih ada suara. Ini Kak Wildan dimatikan dulu Kak Wildan ya. Baik, terima kasih. Ustadz lanjutkan ya. Supaya nanti bagi teman-teman yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini, nanti bisa melihat videonya. Jadi juga paham apa yang Ustadz sampaikan ya. Terima kasih. Ustadz kembali lagi ke sini. Jadi tidak semua ayat ataupun surah dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul ya. Jadi surat ataupun ayat tertentu saja yang memiliki ya. Jadi ada yang karena sesuatu sebab atau permasalahan akhirnya Al-Quran ayatnya diturunkan. Ada juga yang tanpa sebab apapun ya Allah menurunkan ayat Al-Quran tersebut. Tidak ada. Terus yang kedua yaitu mengenai cara baca dan tajwid. Nanti kita akan menyinggung sedikit mengenai cara baca dan tajwid ya. Terus selanjutnya arti dan kandungannya. Jadi ada 3 pembahasan mengenai Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama asbabun nuzul, yang kedua cara baca dan tajwid, yang ketiga adalah arti dan kandungan ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, asbabun nuzul. Nah, apa asbabun nuzul? Quran ini diturunkan, surah ini diturunkan ya. Nah, dalam suatu riwayat itu dikemukakan bahwa kaum Quraisy, orang-orang Quraisy itu berusaha mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di Mekah. Terus ada juga yang akan dikawinkan dengan wanita yang beliau kehendaki. Terserah Rasulullah milih yang mana, nanti akan dinikahkan. Tapi usahanya ini disampaikan dengan berkata, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami
dan menjelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Jadi orang Quraisy itu menawarkan kepada Rasulullah untuk dijadikan orang paling kaya di Mekah, untuk dinikahkan dengan wanita-wanita yang beliau kehendaki. Terserah istri orang kah ataupun nanti yang masih belum menikah, semuanya boleh, terserah Rasulullah pilih yang mana akan dinikahkan. Nah, tapi dengan syarat, yaitu Rasulullah tidak boleh memaki-maki Tuhan mereka, memaki-maki berhala, dan juga menjelekkannya. Terus juga supaya menyembah berhala selama 1 tahun. Itu permintaan dari kaum Quraisy. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Jadi dalam setiap kesempatan itu Rasulullah itu tidak serta-merta memberikan jawaban. Kadang Rasulullah menunggu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat mengenai ini menjawab pertanyaan dari kaum Quraisy tadi diturunkan oleh Allah, yaitu diturunkan Quran surah Al-Kafirun. Maka ayat ini, ayat Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Ya, jadi untuk menolak itu tawaran kaum kafir atau kaum Quraisy tadi, Allah menurunkan sebuah ayat. Bukan sebuah ayat ya, sebuah surah yang untuk menolak dengan tegas hal tersebut. Nah, ada sebuah riwayat lagi yang lain, riwayat yang lain itu dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asih bin Wa'il, Al-Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah. Dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami. Maka Allah menurunkan ayat Quran surah Al-Kafirun, ayat 1-6. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Minah. Ya, jadi di sini ada yang lebih spesifik, penawaran untuk saling menyembah Tuhan. Ya, dan di sini juga Rasulullah dijadikan pemimpin, dijadikan raja di Mekah kala itu. Nah, kemudian dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami, maksudnya menyembah berhala, selama setahun kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Nah, maka turunlah surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini. Intinya apa? Adalah asbabun nuzulnya adalah ada tawaran dari orang Quraisy atau orang kafir kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk melakukan penyembahan kepada berhala, dan nanti kaum Quraisy akan menyembah Allah. Jadi intinya itu. Maka dalam salah satu ayat-ayatnya di Quran surah Al-Kafirun itu menyebutkan la a'budu ma ta'budun, ya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas isinya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tajwid dan cara baca. Cara baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nanti seperti itu ya. Jadi cara bacanya di sini ada, kalian mungkin sudah Umi 6 dan
tajwid, sudah gore, bahkan mungkin sudah imtihan kemarin. Jadi insya Allah bacaannya sebagian besar itu sudah bagus. Jadi sudah tahu mana yang harus mendengung, mana yang harus panjang, mana yang harus dipantulkan, yaitu qalqalah, dan mana yang harus jelas, mana yang harus samar, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah sebagian besar siswa-siswa SD Cahaya Fikri sudah paham mengenai hal ini. Tapi sedikit Ustadz akan membahas mengenai tajwidnya, ya. Sedikit saja beberapa tajwid yang mungkin perlu anak-anak ketahui. Nah, coba mungkin ada yang tahu di dalam satu ayat ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada hukum bacaan apa saja di sini? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Aizat mungkin? Itu si screen store-nya hitam semua. Kenapa, Kak? Screen-nya nggak kelihatan. Masa nggak kelihatan? Ada yang nggak kelihatan yang Ustadz share? Mungkin yang lain? Kelihatan. Oh, kelihatan. Mungkin jaringan Kak Yasa ya. Baik. Ini ada kuliah. Ini kan panjang ya. Ini disebut apa? Wajib mutasil. Ya, disebut apa? Apa tadi Kak Aisyah? Wajib mutasil. Ya, ini ya. Ini adalah mat wajib mutasil. Ya, baik. Sambil dibuka bukunya. Sebentar, Ustadz mungkin share dulu ya. Sambil dibuka bukunya ya, bukunya dibuka, sambil di situ digaris bawahi sesuai yang Ustadz garis bawah di slide. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada soal-soal yang ada di belakang ya. Soal-soal itu ada hukum bacaannya nanti supaya anak-anak mudah dalam menjawab. Maka digaris bawahi dan ditulis juga hukum bacaannya. Oke ya. Ya. Ya Kak Evan. Kenapa Kak Evan? Dibuka halaman 2. Halaman 2 yang ini ya. Yang besar. Oke ya. Di situ nanti akan ditulis tajwidnya. Jadi anak-anak digaris bawahi kata yang tadi garis bawah yang Ustadz tunjukkan, nanti ditulis itu hukum bacaannya apa, supaya nanti mudah dalam menjawab soal-soal yang ada di buku ini, dan juga nanti dalam soal ulangan. Baik, Ustadz share lagi ya. Baik. Nah, ini ya, kuliah ayyuha, ya ayyuha, ya, di situ itu adalah mat wajib mutasil. Ya, mat wajib mutasil itu artinya hukum bacaan mat atau yang panjang itu dipanjangkan antara berapa kalau tidak salah 4 ya, 4. 2, 4, 6 harokat. 2, 4, 6 alif atau harokat ya, kira-kira itu ya. Itu panjang, harus dibaca panjang ya. Nah, ini adalah karena ada mat wajib mutasil adalah bacaan mat yang apabila di situ ada hamzah atau alif bertemu hamzah di dalam satu fathah di dalam satu kalimat ya. Ya, ini ada yang coret-coret ya. Mungkin bisa dihapus. Maaf, Ustaz, kecoret. Ya, enggak apa-apa. Jangan coret lagi ya. Oke, Kak, di-mute dulu ya, Kak Nazwa. Kak Yasa juga di-mute dulu ya. Baik. Itu ya. Itu tadi mat wajib mutasil. Baik, ada lagi? Ini al-kafirun. Ada yang tahu? Ini hukum alif lam. Hukumnya adalah izhar qamariyah. Ya, izhar qamariyah itu adalah apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Maka alnya dibaca jelas. Ada yang
As-somad. Berarti lamnya itu tidak terbaca al, tapi langsung masuk ke short. As-somad. Nah, itu berarti nanti hukumnya berbeda, ya. Baik. Selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Ada hukum bacaan la a. La a. Kalau ini mat apa? Mad wajib mutasil. Mat jaiz munfasil, ya. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Kalau yang atas, mat wajib mutasil itu ada mat bertemu hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata. Ya ayyuha. Nah, itu satu kata ya. Kalau mat jaiz munfasil itu la a'budu itu dua Mat kata. bertemu alif. Ya, Mat. ada ini mat bertemu hamzah ya di beda kalimat, beda kata. La itu kan sendiri sudah tidak. A'budu satu kalimat lagi, menyembah. Makanya ini mat jaiz munfasil. Jadi harus dibedakan mana mat wajib, mana mat jaiz, ya. Terus ini ma apa hukum ma ini? Matobi'i. Atau BE. Ya, mat tobi'i ya. Mat tobi'i itu cuma satu alif ya. Satu alif. Jadi panjangnya ma atau dua ayunan. Ya, tidak boleh lebih. Kalau nanti la a'budu ma, nah itu sudah salah ya. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Tidak boleh pendek juga. La a'budu ma, itu panjang ya. Kalau sudah terbiasa itu susah dibikin salah ya. Baik, itu ya kira-kira. Selanjutnya ini ta'budun. Ada hukum bacaan apa? Ta'budun. Ya, betul. Mat arid li sukun. Mat arid li sukun ya. Mat arid sukun itu adalah ketika di akhir ayat atau nanti kita mau wakof berhenti. Maka ketika di situ ada mat tobi'i terus kita berhenti, maka itu nanti dibaca panjang. Nah, panjangnya di sini ada yang berpendapat boleh 2, boleh 4, boleh 6 ayunan ya. Jadi boleh. Jadi la a'budu ma ta'budun. Itu sudah agak panjang sudah boleh. La a'budu ma ta'budun. Sudah boleh. La a'budu ma ta'budun. Sudah boleh panjangnya ya. Jadi ada 2, 4 atau 6. Selanjutnya masuk ke ayat yang selanjutnya ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Sekarang antum. Antum itu hukum bacaan apa? Ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Ya, betul. Ikhfa hakiki ya. Jadi ikhfa hakiki itu adalah apabila ada nun sukun bertemu huruf 15 ya, ikhfa ya, huruf 15. Jadi cara bacanya adalah cara bacanya samar. Samar itu tidak ang, tidak, tapi an langsung masuk huruf ke ta. Wala antum. Bukan wala angtum. Angtum juga salah, tapi an sudah an sambil dengung itu sudah masuk ke huruf ta ya. Oke, selanjutnya ini ma'abud. A'bud. Pembacaan apa? Kolkola. Ya, betul. A'bud itu adalah kolkolah kubro. Jadi kolkolah itu ada 2, ada sugro, ada kubro. Kalau itu ketika wakof atau berhenti ya, terakhir. Kalau sugro biasanya nanti ada di tengah kalimat. Ya, huruf kolkolah ada berapa? 5. Apa saja? 5. Apa saja? Kof to bak jim dal. Apa? Kof,
Tok, jim, dal. Ba, jim, dal. Ya. Jim, dal. Oke. Oke, selanjutnya ayat keempat. Ini bidumma. Bidumma. Apa? Gunnah karena mim sukun. Ya. Cara bacanya gunnah, tapi hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, ya. Cara bacanya dengung, ya. Abidum abatum. Nah, tapi namanya idgham bi gunnah. Huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada berapa? Ya, nun, mim, Empat. Ya, idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, waw. Tapi ada lagi idgham bila gunnah itu ada 2, lam dan ro, ya. Tidak ada di sini. Contohnya Mekna. Baik, selanjutnya. Ayat kelima. Di sini ini yang belakang aja. Ini kan karena sama dengan ayat yang di atas. Lakum di. Lakum di. Ini hukum mim. Izhar syafawi. Lakum Syafawi. di itu Izhar idhar syafawi, ya. Idhar syafawi. Jadi ada huruf nun ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Ba. Ya. Selain mim dan ba maka dibaca jelas. Lakum Tadi di. apa tadi, Ustaz? Apa? Apa tadi? Idhar syafawi. Jadi ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Ya. Oke. Oke, itu saja ya. Sudah ditulis tadi? Anak-anak sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah. Insya Allah nanti sebagian itu akan masuk ke soal ulangan dan juga soal latihan ya. Nanti bisa dikerjakan ya. Baik. Langsung saja karena waktu kita terbatas. Langsung kita bahas arti dan kandungannya ya. Arti dan kandungannya apa? Baik. Di sini Ustadz sebutkan artinya dulu. Artinya, Kak. Yang pertama, Ayyuhal kafirun, ya. Kul, katakanlah, ya ayyuha, hai orang-orang al-kafirun, kepada orang-orang kafir. Yang mengucapkan ini adalah Rasulullah, tapi perintah dari Allah. Jadi Allah memerintahkan, ya Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, ya. Mohon suaranya di-mute ya, Kak Yasa. Kak Yasa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain juga ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, arti ayat 1 ini adalah katakanlah Muhammad. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang kafir. Nah, ayat ini adalah perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menjawab tawaran orang kafir yang menawarkan untuk berganti-gantian menyembah Allah dan berhala. Jadi tegas ini diperintahkan oleh Allah. Nah, selanjutnya la a'budu ma ta'budun. La, tidak, a'budu, menyembah aku, ma, apa yang ta'budun, kamu sembah. Jadi ini artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah penegasan bahwa Nabi dan umat Islam tidak akan pernah menyembah sesembahan orang kafir. Ya, jadi di awal ini sudah ditunjukkan bahwa orang Islam tidak boleh menyembah sesembahan lain kecuali Allah. Ini penegasannya. Jadi nanti Ustaz akan sampaikan nanti ya di akhir. Terus ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala dan tidak pula antum kalian abiduna menyembah ma a'bud, apa yang aku sembah. Artinya adalah
dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ayat ini menekankan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah sepenuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka tidak punya iman sama sekali di hatinya. Jadi tawaran orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah itu sebenarnya ya cuman di lisan saja, omongan saja. Mereka tidak sepenuhnya menyembah Allah. Ya pokoknya menyembah saja, ya pokoknya terlihat mata menyembah gitu aja pada dasarnya. Dan tidak mungkin menyembah karena apa? Karena tidak mempunyai iman. Ya. Kak JJ mohon di-mute dulu ya, Kak JJ, Kak Evan. Baik. Selanjutnya. Ayat selanjutnya yaitu wala ana abidum ma'abattum, dan tidak pula aku menyembah apa yang kalian sembah. Arti ayat ini adalah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah sesembahan orang kafir meskipun sebelum beliau menjadi nabi. Jadi ayat ini menjadi pedoman para ulama bahwa Rasulullah itu sejak dilahirkan hingga beliau diwafatkan itu tidak pernah menyembah berhala. Ya. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ya. Yang ngecat kelindungan Ustadz. Oh, mungkin tidak chat-chat dulu ya. Teman-teman mungkin tidak chat dulu nanti waktu tanya jawab ya. Baik, karena Ustadz di sini tidak melihat chatnya Kak ya, Kak Wildan, jadi cuman penjelasan Ustadz saja yang terlihat. Baik, di sini menekankan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menyembah sembahan orang kafir atau berhala. Jadi meskipun dari kecil Rasulullah itu berada di Mekah, Rasulullah itu belum pernah sekalipun menyembah berhala. Jadi meskipun banyak berhala ya pokoknya tidak menyembah. Rasulullah sudah diberi pengetahuan oleh Allah bahwa itu tidak layak disembah. Jadi Rasulullah tidak pernah menyembah itu. Meskipun para sahabat dulu awalnya juga menyembah, seperti Umar bin Khattab itu juga menyembah. Yang lain itu juga. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyembah sekalipun. Nah, ayat selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Ini sama dengan ayat tadi yang sebelumnya. Ayat ini menekankan bahwa orang kafir itu tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi tadi penekanannya 2 kali, ya. Jadi yang ini betul-betul menekankan bahwa mereka tidak akan menyembah Allah, orang-orang kafir ini ya, yang masih kafir. Selanjutnya pada ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Di sini lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, untukku agamaku. Nah, arti ayat ke-6 ini adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini menekankan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjalani agama masing-masing, baik Nabi maupun orang kafir. Jadi sudah agamamu silahkan kamu kerjakan, agamaku saya kerjakan. Tidak usah kita nanti bertukar saling menyembah. Itu intinya ya. Di zaman sekarang pun juga begitu. Ketika di kalangan kita masyarakat Indonesia itu majemuk. Ada yang beragama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Maka silakan orang-orang yang memeluk agama itu menjalankan agama masing-masing. Tidak mengajak yang lain. Nah, tidak menjadikan satu juga tidak. Tapi ya sudah, orang Hindu sembahlah dengan cara agamamu. Saya orang Islam akan menyembah Allah dengan cara saya. Intinya itu ya, lakum dinukum waliyadin. Dan ini merupakan salah satu sikap toleransi, ya. Baik, toleransi. Nah, intinya adalah toleransi. Nah, kandungan dalam Quran Surah Al-Kafirun ini yang dapat kita petik pelajaran yaitu kita harus menetapkan hati kita untuk istiqomah dalam iman dan Islam dan tidak tergoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
kita harus menetapkan keimanan kita. Tuhan kita itu Allah. Yang hak disembah itu Allah. Tidak boleh ada yang lain. Maka hari ini kita iman, kita Islam, sampai mati kita juga harus iman dan Islam. Ya, kenapa? Karena ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Baik Kak Faiko, mungkin ada yang mau disampaikan? Kepencet Ustadz, maaf. Oh, kepencet ya. Saya kira mau menanyakan sesuatu. Baik. Dan di sini memurnikan ibadah kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ikhlas dalam menyembah Allah. Jadi ketika menyembah itu harus dengan memurnikan ibadah. Tidak boleh menyembah dengan niat yang lain. Kita sholat menghadap Allah dengan niat supaya dipuji oleh guru, dipuji orang tua. Itu juga tidak boleh. Kita mengerjakan sholat hanya untuk ngisi buku penghubung. Oh, saya sudah sholat, buku penghubungnya biar bisa diisi. Tidak boleh juga. Maka harus dimurnikan ibadah kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, selanjutnya di sini yang kedua adalah toleransi. Ya, tadi setelah memurnikan iman dan juga ibadah, maka yang kedua adalah toleransi yang dapat kita petik ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleran itu berarti sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, yaitu menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi itu ya, toleransi itu tidak menyangkut masalah agama saja. Di situ pendirian orang, pendapat orang, pandangan orang, kepercayaan orang, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tenggang rasa, menghargai perbedaan. Itulah toleransi. Ya. Nah, toleransi antar umat beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya, sebagaimana orang lain berhak menjalankan agamanya pula. Jadi toleransi antar umat beragama itu setiap manusia mempunyai hak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Maka kita tidak boleh melanggar hak itu. Orang contoh ya, misal orang Kristen mau beribadah di gereja. Kita melarang mereka, oh jangan beribadah seterusnya. Maka itu bukan sikap toleran, itu tidak boleh. Sebagaimanapun kita mau sholat di masjid dihalang-halangi oleh orang beragama lain, itu juga tidak boleh. Maka itu melanggar toleransi. Maka kita harus menjaga toleransi ini ya, supaya apa? Hidup kita nanti menjadi aman, tentram dan damai ya. Baik. Terus syarat toleransi ya. Jadi syarat toleransi beragama itu dari surah Al-Kafirun ini, yang satu memiliki akidah yang lurus dan berlepas diri dari ketuhanan dan tata cara ibadah yang dilakukan agama lain ya. Jadi kita harus memiliki akidah lurus ya, tidak boleh bengkok-bengkok, tidak boleh menyembah yang lain. Nah, hanya kepada Allah saja. Dan cara ibadah yang dilakukan. Nah, harus berlepas diri dari ketuhanan dan tata cara ibadah yang dilakukan agama lain. Jadi kita tidak boleh meniru contoh ibadah agama yang lain ya. Yang kedua, memiliki komitmen bahwa Islam adalah agama yang hak serta mengakui hak penganut agama lain dalam menjalankan agamanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus yakin bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Agama yang lain kita anggap tidak benar. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas agamanya. Hei, agamamu itu salah, Kristen itu salah, yang benar itu Islam. Nah, kita mengungkapkan hal seperti itu kepada orang yang beragama Kristen itu salah. Tapi kita meyakini yang dalam hati yang benar itu agama saya, agama Islam, agama Kristen itu salah. Maka itu diperbolehkan. Tapi ketika mengungkapkan kepada orangnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu melanggar toleransi, ya. Terus yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakini dan mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Jadi kita menjalankan ibadah sesuai agama kita. Mereka juga menjalankan agama sesuai ibadah sesuai agama mereka.
Itu salah toleransi dan surah Al-Kafirun ya. Baik. Masih ada lagi. Ini ciri-ciri orang yang toleran dalam beragama. Jadi kalau kita merasa orang beragama dan kita merasa orang toleran, ini ciri-cirinya. Menghargai agama lain. Jadi tidak pernah menghina agama lain. Agama Kristen itu apa? Menyembah itu dan seterusnya. Oh, agama Hindu itu apa? Tidak menghina. Jadi menghargai agama lain. Itu adalah salah satu cirinya. Yang kedua, tidak menistakan agama lain. Menistakan itu dengan menghinanya. Ya, meskipun sebenarnya itu memang tidak benar agama mereka, tetapi kita tidak boleh menistakan atau menghina. Kitab sucimu itu buatan orang, bukan dari Tuhan. Contohnya, itu salah satu menistakan dan itu juga tidak boleh. Maka kita tidak boleh menistakan agama lain. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Kak Yasa di-mute dulu ya. Terima kasih. Nah, itu ya, anak-anak mungkin masih ada lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi itu diperbolehkan untuk saling bekerja sama. Orang Islam bekerja sama dengan orang Kristen untuk membantu korban bencana alam. Boleh. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha bekerja sama untuk membangun jembatan, boleh. Untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti, boleh. Ya, jadi itu diperbolehkan. Ya, baik. Ada lagi. Ini contoh toleransi. Ya, contoh toleransi, menghormati pendapat orang lain. Itu contoh toleransi juga. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, jadi kalau kalian nanti mengganggu orang yang sedang beribadah, berarti kalian tidak toleran. Contohnya, temannya sholat diganggu, diketawa-ketawain, itu tidak boleh ya. Itu bukan contoh toleransi. Terus tidak bermusuhan meski berbeda suku, ras, dan agama. Ya, jadi tidak bermusuhan ya. Terus mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Ya, itu contoh toleransi. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Mari kita jaga negeri kita dengan toleransi. Jadi terima kasih. Ya, jadi toleransi kita kepada orang lain, umat lain, maka itu akan mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Ya, baik, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan, mungkin anak-anak? Tidak ada, Ustaz. Ada dong, masa tidak ada pertanyaan? Ini masih ada 6 menit sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masa tidak ada? Kemarin kemarin tuh ya nanti jam setengah 12 nanti TIK ya. Jangan lupa pembelajaran TIK bersama Ustadz Amir ya. Ada review kah? Ada Benar. soal? Siapa yang bertanya? Siapa ini? Ya. Siapa? Panas Baka? Wildan. Ya Kak Wildan, coba. Ada soal Kak Ustaz? Oh, untuk hari ini, karena kita baru pertama bertemu, Ustadz tidak akan memberikan soal apa-apa. Ya, jadi kita nikmati aja penjelasan, nanti dipahami saja. Mungkin pekan depan dan pekan selanjutnya kita sudah akan mulai pembahasan yang lain, sudah ada tugas dan sebagainya ya. Tapi boleh dicicil menulis ini ya, halaman 3, menulis Quran Surah Al-Kafirun. Itu sudah boleh dikerjakan. Nanti mungkin di akhir pembelajaran akan minta Ustaz kumpul. Jadi nanti bisa dikerjakan. Tapi tidak perlu dikumpulkan dulu. Nanti di akhir ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz kemarin itu senang sekali
belajar dengan kelas 5. Kelas 5 kemarin banyak sekali pertanyaan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu akan menambah wawasan kita. Wawasan kita semakin banyak. Ya, jadi mereka bertanya, Ustadz ternyata tidak tahu. Ustadz akan cari jawaban nanti. Mungkin dengan browsing, dengan tanya kepada Ustadz yang lain, dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak hari ini tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Semoga nanti pada kesempatan selanjutnya memiliki banyak pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan, itu semakin bagus. Ya. Karena di kurikulum 2013 itu mengharapkan siswa itu memiliki berpikir kritis. Berpikir kritis itu menunjukkan banyak pertanyaan mengenai berbagai hal yang ditemui. Ya, jadi bersemangat untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan. Oke? Ya, Kak Wildan, ini mau disampaikan? Kenapa Nabi Muhammad tadi tiba-tiba langsung ada kayak pertukaran gitu? Pertukaran enggak. Tadi itu asbabun nuzulnya adalah Rasulullah itu didatangi orang kafir dan ditawarkan untuk saling menyembah. Tapi di situ Allah memerintahkan dengan menurunkan surah Al-Kafirun untuk menolak tawaran tersebut. Dan Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Ya, sejak beliau dilahirkan. Itu penegasannya dalam surah Al-Kafirun tadi. Ya. Ada yang lain? Kayasa, kalau ada yang disampaikan boleh Kayasa. Kalau tidak di-mute dulu ya. Kak Evan sudah jadi Zoro sekarang. Luar biasa. Berubah lagi Kak Evan. Baik, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, karena 2 menit lagi kalian masuk pembelajaran TIK, mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Intinya, kalian harus lebih banyak untuk mencari informasi dan pengetahuan. Lebih banyak membaca, nanti bisa dipelajari ini ya. Untuk hari ini Ustadz tidak memberi tugas, tapi sudah boleh untuk mencicil mengerjakan. Contohnya di halaman 3, menulis Quran Surah Al-Kafirun, terus mengerjakan soal-soal di halaman 7, 8, 9, 10 sudah boleh mulai dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Kalau ada waktu. Itu bisa dikumpulin Ustaz. Enggak, belum minta dikumpulkan karena Ustaz belum berikan tugas. Tapi sudah boleh mengerjakan ya. Maksudnya tidak ada tuntutan pekan ini mengumpulkan, tapi sudah boleh untuk mengerjakan supaya nanti ke depan tidak banyak pekerjaan gitu ya. Baik anak-anak. Mungkin sudah ya. Dikerjakan terus dikumpul ya. Tidak Kak Yasa, sudah boleh dikerjakan dan belum dikumpul. Maksudnya boleh, kalau kalian ada waktu senggang sudah boleh dikerjakan. Tapi Ustadz Jadi belum nanti memberikan tinggal ngirim pas tugas. Ya waktunya. betul, nanti ketika Ustadz tugas hari ini adalah menulis Quran Surah Al-Kafir. Kalian sudah selesai, tinggal kirim saja fotonya, cekret, sudah selesai. Gitu loh maksudnya ya. Baik, ini sudah 11:29, sebentar lagi masuk ke TIK. Ustadz akhir ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi besok ya. Baik, Ustadz langsung akhiri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.